Merdeka! Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam Renungan 79. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-24 ayat yang ke-18 sampai 20. 2 Raja-Raja pasal yang ke-24 ayat yang ke-18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamatual binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Tema firman Tuhan hari ini yang akan saya bawakan adalah dipimpin untuk memimpin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 2 Raja-Raja pasal yang ke-24 dan 25 ini adalah catatan riwayat dari Raja-Raja Yehuda. Bagaimana kepemimpinan dari Raja Yoyakim, kemudian Yoyakin, dan sampai kepada Raja Zedekia sebagai Raja Yehuda yang terakhir. Satu catatan penting yang Alkitab tulis tentang bagaimana kepemimpinan mereka adalah bahwa mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat membacanya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat yang ke-37, pasal 24 ayat yang ke-9, dan pasal yang ke-24 ayat yang ke-19 yang kita sudah baca. Di sana dicatat bagaimana kepemimpinan dari raja ke raja selanjutnya, dari Raja-Raja Yehuda ini. Di sana dikatakan bahwa mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-36 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 mencatat dengan jelas bagaimana perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Raja Zedekia, yaitu perbuatan-perbuatan jahat dalam kepemimpinannya. Ia tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia sebagai utusan Tuhan. Kemudian ia juga memberontak kepada Raja Nebukadnezar. Ia menajiskan rumah Tuhan. Ia juga mengolok-ngolok, menghina firman, dan mengejek nabi-nabi yang Tuhan utus. Itu adalah daftar dari perbuatan yang dilakukan oleh Raja Zedekia dalam masa kepemimpinannya sebagai Raja Yehuda. Dan akibat dari perbuatan jahat para pemimpin-pemimpin Raja-Raja Yehuda ini, Tuhan murka atas bangsa Yehuda. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-24 ayat yang kedua, 2 Raja-Raja 24 ayat yang kedua, Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan dari Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Dan pada masa kepemimpinan Raja Zedekia, kerajaan Yehuda runtuh. Raja dan rakyat ditawan oleh orang Kasdim, anak-anaknya disembelih, rumah Tuhan dibakar, dan segala perkakasnya diambil, dirampas oleh mereka. Kita melihat itu adalah akibat dari kepemimpinan mereka yang tidak benar. Perbuatan dari pemimpin-pemimpin yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang pemimpin, pemimpin itu berdiri di barisan paling depan, memimpin orang-orang yang dipimpin. Pemimpin itu menjadi contoh, menjadi teladan. Pemimpin itu menentukan arah jalan untuk setiap orang-orang yang dipimpin. Dan pemimpin itu harus mau dipimpin. Pemimpin harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan, "Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pemimpin harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Supaya kita dapat memimpin dengan benar, kita harus dipimpin oleh roh kebenaran. Karena roh kebenaran itu yang akan memimpin kita kepada jalan kebenaran. Sehingga ketika kita berjalan dalam jalan kebenaran, kita melakukan hal yang benar. Setiap orang yang kita pimpin juga melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kita kepada setiap kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita untuk dipimpin? Keluarga kita, dalam pekerjaan mungkin, dalam komunitas, dalam organisasi. Apapun yang Tuhan percayakan untuk setiap kehidupan kita, untuk kita pimpin, kita menjadi seorang pemimpin, kita harus mau dipimpin oleh roh kebenaran, Roh Kudus. Karena roh kebenaran itu yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan adalah kebenaran firman Tuhan. Dan orang-orang yang ada di belakang kita, sebagai orang-orang yang kita pimpin, mereka juga melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Pemimpin harus mau dipimpin oleh firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-119, ayat yang ke-105, Mazmur 119 ayat yang ke-105, firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhanlah yang menerangi dan menuntun kita dalam memimpin. Firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Firman itu yang menerangi jalan kita dalam kita memimpin orang-orang yang ada di belakang kita. Apa yang Tuhan percayakan untuk kita pimpin, firman Tuhan itu menjadi pelita yang menerangi setiap langkah kehidupan kita. Ketika kita mau dipimpin oleh firman Tuhan, maka kita dapat memimpin di jalan yang benar. Kita boleh melihat hari ini dari kisah Raja-Raja Yehuda, bagaimana kehidupan mereka memimpin tetapi tidak memimpin dengan benar. Mereka tidak hidup benar di mata Tuhan, sehingga mendatangkan murka Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai pemimpin dalam keluarga, dalam pekerjaan mungkin, dalam pelayanan, dalam komunitas apapun, mari kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, roh kebenaran dan firman Tuhan. Sehingga kita menjadi pemimpin-pemimpin yang benar di mata Tuhan, dan apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan itu sesuai dengan kebenaran. Raja Yoyakim dan Zedekia, mereka tidak mau dipimpin oleh roh Tuhan dan firman-Nya. Sehingga yang mereka lakukan adalah hal yang jahat dan mendatangkan murka Tuhan untuk kehidupan mereka, bahkan seluruh kerajaan Yehuda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi pelajaran yang sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Sebagai seorang pemimpin, mari kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, roh kebenaran dan firman Tuhan. Jadilah pemimpin yang mau dipimpin, sehingga kita mampu memimpin dengan benar. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Boleh menjadi berkat, menjadi pedoman, memperlengkapi setiap kehidupan kita sebagai pemimpin-pemimpin. Terima kasih. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini, membekali, memperlengkapi setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan untuk kami pimpin, kami boleh menjadi pemimpin yang benar di hadapan Tuhan. Kami menjadi pemimpin yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, roh kebenaran dan firman-Mu yang menjadi pelita menerangi setiap langkah kehidupan kami sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus atas kemurahan Tuhan bagi pemulihan dari sakit kanker yang dialami oleh seorang ibu. Kami berdoa bagi pemulihan keluarga, pemulihan kesehatan, pemulihan usaha dan pekerjaan. Kami berdoa untuk pemulihan bangsa dan negara kami, pemerintahan Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Allah, Tuhan kita Yesus Kristus menjadikan mata hati kami, keluarga besar GBI El Shaddai Magelang,
terang, agar kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi kami. Mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.